Jadi untuk teman-teman yang punya hajat, jangan lagi bilang kalau jengkel itu nggak apa-apa, asalkan kita sabar. Nggak boleh. Halo ya teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya, yang ini. Nah, dimana di situ aku membahas satu dari 12 sifat yang benar-benar tidak boleh dimiliki oleh seseorang yang sedang punya hajat. Sebetulnya, walaupun kita sedang punya hajat, atau tidak sekalipun, kedua belas sifat ini memang nggak boleh kita miliki. Terlebih ketika kita sedang punya hajat, kita sedang punya proposal kepada Allah, maka wajib hukumnya untuk meninggalkan kedua belas sifat ini. Dari segala faktor penentu doa atau hajat kita dikabul sama Allah, kita bagi faktor tersebut menjadi dua, yaitu faktor eksternal dari luar dan faktor internal dari dalam diri kita. Maksudnya internal adalah dari hati kita, dari hati, pikiran, dan perasaan kita nih yang ada di dalam. Nah, untuk faktor internalnya aku rangkum menjadi 12 sifat yang tidak boleh kita miliki untuk yang sedang punya hajat. 12 sifat ini aku rangkum menjadi sebuah tips atau trik jitu supaya tidak ada lagi penghambat dari jalur internal hajat kita diijabah sama Allah. Jadi kedua belas sifat ini harus kita tinggalkan supaya apa? Supaya hati dan perasaan kita itu nol. Gak ada lagi prasangka, gak ada lagi perasaan-perasaan atau aura-aura negatif, energi negatif yang membuat doa dan hajat kita terhambat terkabulnya. Kadang kita suka mikir ya, kenapa ya hajat kita itu lemot? Padahal itu kita merayu Allah, kita doa sama Allah, itu sudah pol-polan. Kemudian usaha kita juga udah maksimal. Sholawat itu kita istiqomahkan setiap hari. Tapi kenapa ya kok hajatnya masih lemot aja? Nggak taunya ternyata penghambatnya justru dari diri kita sendiri, dari faktor internal kita. Ya memang faktor penentu atau faktor pendukung hajat kita itu cepat diijabah sama Allah itu ada banyak sekali. Tapi jangan sampailah penghambatnya itu justru datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, oke, kita langsung aja membahas sifat-sifatnya apa aja yang nggak boleh kita miliki. Total itu ada 12 sifat, teman-teman. Nah, di video kali ini aku membahas sifat yang kedua, sifat yang nggak kalah penting dari yang pertama, adalah no jengkel. No jengkel, no mancing jengkel, no kepancing jengkel. Nah, kalau jengkel nggak boleh, marah boleh nggak? Ya gimana ya? Jadi jengkel itu adalah sumber dari pemicu seseorang itu marah. Ya, pemicunya aja tidak boleh kita miliki, apalagi marahnya. Jengkel nggak boleh, mancing jengkel atau memancing kemarahan orang lain atau membuat orang lain akhirnya jengkel sama kita, itu juga tidak boleh. Jengkel itu terjadi ketika ada sesuatu atau kejadian terjadi di luar dari keinginan dan kemauan kita. Sehingga kejadian tersebut menimbulkan rasa kesal di dalam hati kita. Nah, apabila perasaan kesal, jengkel itu tidak bisa kita olah, tidak bisa kita kelola dengan baik, maka perasaan kesal jengkel itu bisa keluar menjadi sebuah amarah dan kejadiannya disebut marah. Nah, kenapa kok jengkel, kesal itu tidak boleh? Karena artinya kita tidak ridho gitu ya. Kita tidak suka, tidak ridho atas sesuatu yang terjadi di luar dari keinginan dan kemauan kita. Artinya kita tidak ridho atas takdir yang sudah Allah tetapkan sehingga perasaan jengkel itu masih ada di dalam hati kita. Kalau semisalkan nih ada orang lain ya yang memancing kejengkelan kita, kemudian kita jengkel, itu memang manusiawi. Tapi setelah itu gimana caranya rasa jengkel atau kesal di dalam hati ini hilang? Kita harus menyadari bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi, sesuatu yang di luar dari kemauan dan keinginan kita itu terjadi pun, itu karena Allah. Sudah takdirnya Allah.
Jadi walaupun nih kita aduh kita kesel banget, kita jengkel banget sama itu orang. Karena dia memang dengan sengaja membuat kita jengkel gitu ya. Cara kita untuk menghapus kejengkelan itu adalah oke, dia menjengkelkan, dia berbuat seperti itu, pasti Allah yang takdirkan. Pasti dibalik kelakuan dia yang membuat kita jengkel itu ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran berharga yang mau Allah kasih dibalik peristiwa menjengkelkan itu. Jangan kira segala sesuatu terjadi itu tanpa sebab, tanpa alasan, sia-sia gitu, enggak. Jadi untuk teman-teman yang punya hajat, jangan lagi bilang kalau jengkel itu nggak apa-apa, asalkan kita sabar. Nggak boleh. Oke, sabar, nggak apa-apa. Yang penting aku nggak marah. Yang penting aku simpen di dalam hati kejengkelan ini dan aku nggak marah itu udah bagus. Nggak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jengkel pun itu nggak boleh. Teman-teman, walaupun tidak dikeluarkan, hanya dipendam dalam hati itu tidak boleh. Kalau perasaan jengkel itu masih ada dalam hati kita, maka itu bersarang dalam diri, membuat energi dan perasaan kita menjadi negatif, sehingga itu menjadi faktor penghambat dari doa dan hajat kita dikabul sama Allah. Cukup sekian pembahasan dari sifat kedua, dari total 12 sifat yang tidak boleh kita miliki saat kita mau hajat kita cepat diijabah sama Allah. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.